Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resayu Amelia, NIM 2020200130, kelas E. Cita-cita atau keinginan saya adalah ingin menjadi notaris dan ingin menjadi orang yang dapat bermanfaat bagi semua orang. Dapat berbagi ilmu atau pengalaman atau bertukar pengalaman dan pikiran antara satu dengan lainnya dan membalas jasa-jasa orang tua saya. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang pokok-pokok hukum tata negara. Pokok-pokok hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara. Hukum tata negara juga merupakan bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara satu berbagai lembaga di dalam suatu negara. Contohnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari pengertian hukum tata negara, terdapat juga bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia menentukan bentuk negara yang dikenal ada dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Bentuk negara serikat federasi. 2. Bentuk negara kesatuan. Negara serikat yaitu adalah suatu bentuk negara di mana pemerintahan federal mempunyai kekuasaan keluar, sedangkan kekuasaan ke dalam adalah di tangan pemerintah bagian. Negara kesatuan yaitu adalah sebagai bentuk negara di mana pemerintah pusat berdaulat keluar dan ke dalam. Kemudian, saya akan membahas tentang bentuk pemerintahan Indonesia, yaitu sebagai berikut. Bentuk pemerintahan Indonesia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dari pasal tersebut diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya. Kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seseorang, yaitu adalah presiden. Disebut republik dan bukan kerajaan atau monarki karena pengalaman bangsa Indonesia di mana sebelumnya kemerdekaan penuh diliputi oleh sejarah tentang kerajaan-kerajaan besar dan kecil di seluruh wilayah Nusantara. Namun, sejak bangsa Indonesia merdeka dan membentuk negara modern yang diproklamasikan pada 17 Agustus dan bentuk pemerintahan yang dipilih adalah republik. Dari bentuk pemerintahan Indonesia, ada juga sistem pemerintahan Indonesia, yaitu sebagai berikut. Menurut perubahan keempat, Undang-Undang Dasar 1945
diakui menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun, praktek ketatanegaraan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memperlihatkan kecenderungan dianutnya praktek parlementer. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau bisa disebut kabinet bertanggung jawab terhadap presiden dalam menjalankan pemerintahannya, diawasi oleh pemerintah. Wewenang, fungsi, peran yang dimiliki DPR yang berhubungan dengan praktek pemerintahan menunjukkan kecenderungan besarnya kekuasaan DPR. Misalnya, presiden mengangkat duta besar, tetapi presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian, yang terakhir adalah organisasi kekuasaan negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan jabatan pemerintahan dalam suatu negara yang berkuasa untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya. Terdapat karakteristik yang dimiliki oleh negara sebagai organisasi kekuasaan, antara lain sebagai berikut. 1. Memaksa. 2. Monopoli. 3. Totalitas. Memaksa yaitu adalah negara dapat memaksa kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Negara memiliki kepuasan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap aturan negara tanpa ada pemaksaan fisik. Hak negara ini diciptakan agar masyarakat menjadi tertib sesuai dengan aturan. Monopoli yaitu adalah negara menetapkan tujuan bersama dengan masyarakat. Negara dapat menguasai sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Dan yang ketiga adalah totalitas, yaitu adalah semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Dengan begitu, maka 1. Warga harus mengikuti aturan negara. 2. Jika aturan itu dilaksanakan serasi seluruh masyarakat, maka akan timbul kesatuan. 3. Pemerintah harus melaksanakan kerjasama dengan masyarakat agar aturan benar-benar terrealisasikan. Begitulah sedikit presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pokok-pokok tentang hukum tata negara atau HTN. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau kalimat-kalimat yang kurang tepat terhadap presentasi yang saya sampaikan. Dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.